Andai kata ku bisa memberi isyarat pada angkasa, agar manusia terhindar bencana yang datang dengan beragam cara. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan sementara. Insan di sini, insan di sana, tak peduli kematian yang datang. Dosa yang menggila manusia semakin lupa. Untuk apa nikmatan semata bila kehidupan tak lagi bermakna? Insan di sini, insan di sana, untuk kenikmatan sementara. Insan di sini, insan di sana. 2 minggu kami diliburkan tanpa diupah sama sekali. Padahal upah minimum itu saja kami tidak cukup untuk kebutuhan atau memenuhi kebutuhan hari-hari, apalagi sekarang 2 minggu kami tanpa diupah. Dan bahkan ada yang di PHK sepihak, contohnya yang kontrak atau PKWT masih berjalan tapi diputus hubungan kerjanya tanpa dibayar sisa kontrak kerjanya. Bagi buruh perempuan seperti kami, bahkan kami juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang langsung memanage kebutuhan hidup sehari-hari, itu sangat berdampak sekali. Karena kami harus bagaimana mengatur kami tetap bisa makan hari ini, besok, dan tidak bisa lagi memikirkan apakah kami bisa simpan atau tidak penghasilan kami, karena memang kami penghasilannya udah sangat minim. Manajemen pabrik telah mengambil sebuah kebijakan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja, yaitu terkait gaji. Manajemen akan memotong gaji kami sebesar 50%. Sistem kerja di saat ini di tempat kami 2 hari kerja, 2 hari libur, 2 hari kerja, 4 hari libur. Karyawan kontrak, manajemen mulai mengambil kebijakan memutus hubungan kerjanya mulai per bulan April ini, sementara sisa kontraknya yang masih lama antara 5 bulan sampai 7 bulan tidak dibayarkan sama sekali. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan sementara. Insan di sini, insan di sana, tak peduli kematian yang datang. Mereka menjadi korban karena tempat bekerja mereka mengalami keterpurukan juga, sehingga para pengusaha ataupun bisnis tempat para pekerja atau buruh selama ini bekerja menutup usahanya dan merumahkan mereka, bahkan mem-PHK mereka. Sudah sebulan ini mereka menganggur dan tidak memiliki penghasilan. Otomatis kondisi ini menyulitkan mereka bersama keluarganya untuk melanjutkan kehidupan. Sudah banyak juga para buruh yang pulang kampung karena sudah tidak bisa lagi bertahan hidup di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak rumah makan yang tutup, banyak toko-toko yang tutup, dan mereka tidak bisa lagi membiayai atau memberi gaji kepada para pekerjanya atau buruhnya. Kondisi ini mengetuk hati kita. Bagaimana kita juga bisa berperan membantu para pekerja atau buruh yang terpuruk, yang masih bisa bertahan di kota Jakarta dan sekitarnya. Tidak sedikit juga mereka akhirnya putus dari rumah kontrakan ataupun rumah kos, dan mereka terbengkalai, tidak memiliki tempat tinggal. Dan tidak sedikit dari mereka juga sudah mulai kelaparan karena kesulitan untuk hidup dan makan. Mari kita semua
juga yang masih bisa memberi bantuan ikut membantu agar bisa meringankan beban rakyat-rakyat kecil ini, yakni para pekerja dan buruh-buruh tersebut. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan sementara. Insan di sini, insan di sana, tak peduli kematian akan datang. Dosa yang menggila manusia semakin lupa. Untuk apa kenikmatan semata bila kehidupan tak lagi bermakna. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan semata. Kami dari FBLP mengucapkan terima kasih banyak atas distribusi sembako yang diarahkan kepada kami untuk anggota-anggota kami. Saat ini memang ada anggota kami yang dirumahkan 800-an orang dan membutuhkan sembako untuk bertahan hidup gitu. Jadi bantuan sembako yang kami terima sudah beberapa kali dari teman-teman FBD dan hari ini 193 paket sudah ada di sekretariat FBLP dan siap untuk didistribusikan di anggota. Terima kasih banyak. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan sementara. Insan di sini, Para sahabat LID, baru saja kita menyaksikan dan melihat bagaimana realitas saudara-saudara kita yang menjadi karyawan, yang menjadi buruh terdampak oleh pandemi corona ini. Mereka kehilangan pekerjaan, padahal mereka harus bertanggung jawab pada kehidupan keluarga. Disinilah kita diingatkan bagaimana di dalam ajaran sosial gereja, buruh menjadi salah satu perhatian penting dari Bapak Paus. Di dalam tradisi ajaran sosial gereja, buruh menjadi salah satu pokok refleksi dari kemanusiaan kita. Karena sejak awal pula, Paus Leo ke-13 pada tahun 1873 mengajak kita untuk melihat bahwa para buruh bukan sekedar alat produksi, bukan sekedar investasi, bukan sekedar nomor, tapi mereka adalah juga manusia. Mereka mempunyai keluarga yang harus hidup, yang harus diberikan makanan, pakaian, tapi juga pendidikan. Maka disitulah kita diajak bukan hanya sekedar membantu mereka, tapi ke depan diharapkan dengan peristiwa ini menjadi sebuah pemurnian dari relasi-relasi produksi, relasi-relasi di dalam seluruh proses ekonomi kita juga, bahwa buruh bukan hanya sekedar sarana produksi, tetapi menjadi manusia yang memang tetap harus dimanusiakan sesuai dengan peran mereka di dalam perusahaan, di dalam kehidupan kita. Maka saya berharap bahwa uluran-uluran tangan Anda, dan dalam hal ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih, entah atas nama mereka maupun atas nama kemanusiaan. Tetapi di lain pihak saya berharap bahwa ke depan pun kita tidak membiarkan peristiwa ini sekedar sebagai sebuah bencana yang memporak-porandakan kehidupan produksi dan ekonomi, tapi sekaligus diajak untuk membenahi esensi dari usaha-usaha itu, yaitu demi kehidupan kemanusiaan, terutama juga individu-individu atau pribadi-pribadi yang biasa kita sebut para karyawan atau para buruh. Memanusiakan mereka, memberikan penghidupan yang layak pada mereka adalah juga mengagungkan dan memuliakan kemanusiaan siapapun juga, termasuk diri kita. Maka semoga apa yang kita lakukan bukan hanya bermakna untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka yang lebih panjang. Di sanalah Tuhan bisa berkarya melalui tangan-tangan kita untuk memanusiakan kehidupan, memanusiakan buruh, dan tentu saja memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Tidak lupa untuk rekan-rekan buruh, saya ucapkan selamat Hari Buruh. Terima kasih untuk peran Anda
di dalam kehidupan bermasyarakat ini, bagi kehidupan berbangsa. Maka semoga sumbangsi Anda pun membuat kami semakin sadar bahwa siapapun berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Insan di sini, insan di sana, memburu kenikmatan sementara. Insan di sini, insan di sana, tak peduli kematian akan datang. Dosa yang menggila manusia